Ada juga seorang ulama berkata, suatu waktu ata rajulun shadiqan lahu, datang temannya, ketuk-ketuk pintu. Ternyata orang ini mau pinjam uang. Berapa uang dia mau pinjam? Dia mau pinjam 400 dirham. Maka yang punya rumah tidak ada pertanyaan, tidak ada kata-kata, langsung masuk ambil uang 400 dirham. Dan dia kasih kepada yang temannya itu. Setelah dia kasih, pergi nih temannya yang kasih tadi ini, si yang punya rumah ini menangis. Datang istrinya. Kenapa menangis, Pak? Tadi kita kan sudah kasih dia juga yang diminta untuk dipinjam. Iya. Yang membuat saya menangis, kenapa selama ini saya tidak mengetahui keadaannya saudaraku itu, bahwa membutuhkan. Itu yang bikin dia menangis itu. Lamanya saya berteman, saya tidak pernah mengetahui ternyata beliau itu butuh uang 400 dirham. Kenapa? Baru sekarang saya tahu. Itu yang membuat dia menangis. Inilah perilaku orang-orang sufi di dalam persoalan kedermawanan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah menangis 1 minggu. 1 minggu menangis Ali bin Abi Thalib. Ini dikisahkan di sini. Baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangis 1 minggu. Maka ada orang faqila lahu, maka ditanyalah dia. Ma yubkik? Apa yang membuat kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, yang membuat saya menangis, lam ya'tini daifun munsu sab'ati ayyamin. Yang membuat saya menangis, sudah 7 hari tidak ada tamu yang datang ke rumah saya. Itu yang membuat menangis, Pak. Karena sudah 1 minggu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Wa akhafu an yakuna Allah Ta'ala kad ahanani. Saya sangat takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah menghinakan saya. Adakah yang salah? Adakah yang salah dari perilaku orang-orang sufi seperti ini? Kalau tidak ada yang salah, kenapa kita salah-salahkan mereka ulama-ulama sufi itu? Kembali lagi saya mengatakan, jangan-jangan kita belum mampu memiliki sifat mulia mereka, lantas kita ambil pintas untuk menyalah-nyalahkan mereka. Keterlaluan seperti itu. Kemudian, dan ada hadis dikatakan bahwa sekaitan dengan tadi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa rumahnya 1 minggu tidak didatangi tamu. Penulis kitab ini mengutip salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala zakatud dari ayat tasyafiha baitun lidiyabah. Beliau bersabda, zakatnya itu rumah. Apa zakatnya rumah? Zakatnya rumah adalah ketika penghuninya, pemilik rumah itu menjadikan rumahnya selalu terbuka untuk menerima tamu. Jadi semakin banyak tamu yang datang ke rumah, semakin bersih rumah itu. Kenapa? Selalu keluar zakatnya. Tapi gitu macam itu. Jangan mengeluh, datang sih, boleh sih.
Oh tidak, bukan zakat namanya itu. Zakat itu adalah melepaskan secara tulus. Itulah zakatnya rumah. Ketika yang punya rumah membuka pintu selebar-lebarnya untuk datangi tamu. Kemudian penulis kitab ini mengambil ayat hal ataka hadis Dzaifi Ibrahim al-Mukarramin. Sudah pernahkah kita mendengar kisahnya tamunya Nabi Ibrahim? Ada kisahnya itu. Nah, itu Nabi Ibrahim bukan terkadang, setiap mau makan apa, pasti dia pergi mencari teman makan, sekalipun itu jaraknya 5 kilo. Dia pergi cari situ. Kenapa bisa begitu? Ada kisahnya begini. Ada seorang orang tua, umurnya sudah 80 tahun, tapi agamanya agama Yahudi. Agamanya agama Yahudi. Datang ke Nabi Ibrahim meminta makanan. Apa katanya Nabi Ibrahim? Iya, saya mau kasih kamu makanan, tapi kau ikuti dulu agamaku. Dikasih syarat. Silakan, saya mau kasih makan kamu sampai sepuasnya, tapi ikuti agamaku. Apa kata tamu ini? Semurah itu ke agamamu, hanya mau dibayar dengan sepiring nasi. Orang Yahudi itu berkata begitu. Alhasil ini tamu ini pergi. Orang tua tadi pergi. Sambil berkata, semurah itu ke agamamu dengan hanya mau dibayar sepiring nasi. Turun ayat menegur Ibrahim. Apa kata ayat? Ibrahim, itu tadi orang tua yang datang kepadamu sudah 83 tahun umurnya. Mulai dari lahir sampai sekarang saya kasih makan terus. Saya tidak pernah perhitungkan agama apa agamanya. Kamu baru 1 kali dimintai makananmu, kau sudah memberi persyaratan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi susul ini tadi orang ini. Dia pergi susul orang ini cari. Mulai dari situ Nabi Ibrahim setiap mau makan, dia pergi cari dulu orang untuk menemani makan. Itulah sebabnya sehingga di dalam ayat laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan ayat ini. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Bukanlah suatu dosa bagi kamu untuk makan bersama. Mulai dari ayat ini menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini menyeru kita untuk senantiasa makan berjamaah. Biar di rumah, Pak. Panggil itu anak makan berjamaah, panggil istri makan sama-sama. Jangan ale-ale. Biar anak atau cucu panggil, ayo nak kita makan, ayo mak kita makan bersama. Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat itu bahwa kita memang disuruh untuk selalu makan berjamaah. Jadi seperti ini mereka menggambarkan bagaimana kehidupan orang sufi itu. Tidak selalu merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya dan selalu merasa senang ketika ia memberi. Selalu senang ketika ia memberi. Itulah memang kita sering berkatakan orang yang memberi lebih banyak yang dia dapat dibanding orang yang diberi. Dan kalau kita mau memberi, jangan akal tak kita pakai. Karena kalau akal tak bekerja ketika mau memberi, masih kikik, Pak.
Karena selalu berkata otak-otak, kurasi. Masih sebab yang bekerja otaknya. Ya. Sementara di dalam agama kita yang dianjurkan adalah memberi, bukan untuk diberi. Dan memang tidak ada satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran manusia diciptakan untuk diberi. Nah, yang ada adalah memberi. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.